Yang nomor 2 siapa? 2. Mengucap basmalah. Dasarnya adalah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman la wudu'a lahu, wa la wudu'a liman yazkurismullahi alaihi. Tidak sah sholat seorang tanpa wudu, dan tidak sah wudu seseorang tanpa menyebut nama Allah. Nah, yang kedua nggak kalah penting juga nih, mengucap basmalah. Basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim apa bismillah? Bismillah. Ya, jadi kalau wudu bismillah. Jadi, nah, ini juga harus hati-hati nih. Dalilnya dulu deh. Kenapa kita diperintahkan baca bismillah? Dasarnya adalah sabda beliau dan dalilnya tegas banget loh ini. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. La sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkurir smallahi alaihi. Nah, maaf. Jadi tidak sah sholat seseorang tanpa wudu dan tidak sah wudu seseorang tanpa menyebut nama Allah. Tuh teman-teman tuh. Disandingkan dengan sholat. Sebagaimana sholat nggak sah kalau nggak wudu, wudu nggak sah kalau nggak baca bismillah. Makanya mulai sekarang kalau yang tadi suka kelupaan, udah tuh ingat pada mau wudu baca bismillah, niat bismillah, dan harus hati-hati. Kalau kita wudu, maaf, kalau di rumah rata-rata apa punya tempat wudu pribadi, Anda nggak tahu kalau Anda nggak punya. Jadi rata-rata kalau kita wudu di rumah, wudunya kan di kamar mandi kan. Kita kan dilarang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam kamar mandi. Jadi kalau kita mau wudu, baca bismillahnya jangan sampai masuk pintu kamar mandi, di luar kamar mandi bismillah, baru masuk, baru wudu. Ya, jangan sampai udah di dalam, udah nyalain keran baru gini, bismillah, nggak boleh teman-teman. Itu berdosa. Dan Syekh Al-Albani menyatakan bahwa membaca basmalah itu hukumnya wajib. Tapi jangan sampai salah. Kalau kita wudu di tempat wudu umum yang memang terpisah dari kamar mandi, itu di luar gitu apa-apa, boleh kita baca bismillah. Tapi jangan sampai kita masuk kamar mandi baca bismillah di dalam, nggak boleh, ya. Lalu tapi yang mengatakan wajib tuh Syekh Albani, yang lain mengatakan sunnah ya. Lanjutnya nomor 3. Nomor 3. Tertib beruturan. Dasarnya adalah hadis Khalid bin Ma'dan yang berbunyi, Nabi SAW melihat seseorang laki-laki sedang melakukan sholat, sedang pada bagian luar kakinya adalah bagian sebesar uang dirham yang tidak terkena air. Nabi SAW lantas menyuruhnya mengulang wudunya dan sholatnya. Sahih Sunan Abi Daud. Baik. Selanjutnya nih, tertib berurutan. Dasarnya adalah hadis Khalid bin Ma'dan yang berbunyi Nabi SAW melihat seseorang laki-laki sedang melakukan sholat. Sedangkan pada bagian luar kakinya ada sebesar uang dirham. Semana kali ya? Mungkin gini kali ya. Yang tidak terkena air. Nabi SAW lantas menyuruhnya mengulang wudhu dan salatnya. Tuh, jadi ini penting banget nih. Jangan sampai bagian-bagian yang seharusnya terkena air atau basah, tapi itu malah kering. Dan biasanya kalau kering itu kan mengkilap kan, kalau basah kan kayaknya kayak di doff gitu, kayak dilaminating gitu kan, kelihatan kok. Jadi kadang kalau anak-anak habis wudhu, Anda suka cek tuh. Kadang ada yang sikutnya masih mengkilap gitu. Ini apa nih sikut masih mengkilap gini, belum wudhunya belum bener nih. Nah, jadi kita apalagi kalau bisa yang punya anak biasakan dari kecil tuh, karena kalau mereka biasa nggak peduli gitu, nggak memperhatikan cara wudhunya secara benar, bagaimana nanti dia mau mementingkan sholatnya? Padahal wudhu merupakan syarat sahnya sholat, ya kan? Dan lihat, kalau kita kan enggak, kalau orang kita tuh kalau misalnya tahu tadi kayaknya nggak basah deh nih mata kaki anak, udahlah nggak apa-apa, nggak mau tuh ngulang wudhunya, nggak mau tuh ngulang sholatnya, rugi. Padahal hukum wajib itu atau fardu itu tidak jatuh, tidak gugur kalau kita tidak mengulangnya teman-teman.
Sebagaimana syariat, kalau syariat mewajibkan fardu ya, hukumnya itu kalau jika sesuatu fardu dan baru gugur ketika kita mengerjakannya sesuai sebagaimana yang disyaratkan. Gini contohnya deh, teman-teman mau pergi keluar kota misalnya, mau pergi ke umroh misalnya, syaratnya itu kan ini beli tiket pesawat kan, syaratnya loh. Jadi kalau teman-teman nggak punya tiket pesawat misalnya, emang perginya naik pesawat lah anggaplah, teman-teman kan nggak bisa umroh. Nah, sebagaimana juga wudhu dan sholat. Kayak misalnya wudhu, syaratnya semua bagian yang semua bagian yang diwajibkan basah harus basah. Ketika dia nggak basah, wudhu kita nggak sah. Wudhu kita nggak sah, sholat kita nggak sah. Jadi itu kayak efek domino tuh, kan kena semuanya tuh. Sholatnya nggak sah, wudhunya nggak sah, dan rugi gitu teman-teman kayak gitu. Padahal kadang-kadang kita pikir kan sepele banget tuh, cuma wudhu doang, maksudnya cuma segede koin dirham lagi. Makanya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang lebih memperhatikan wudhu kita, dan bukan berarti memperhatikan sampai akhirnya wah ini kayaknya tadi belum nih, akhirnya wudhu sampai 5 kali gitu, akhirnya boros air, dosa juga, was-was. Nggak boleh kita kayak gitu. Nah, pentingnya tertib berurutan ini. Nah, sekarang kita masuk ke rukun-rukun wudhu. Kaset boleh dibaca rukun wudhu? Rukun wudhu. Rukun-rukun wudhu 1 dan 2. Membasuh wajah, termasuk berkumur-kumur dan menghirup air melalui hidung. 3. Lanjut aja sampai nomor berapa? Membasuh kedua tangan hingga siku. Sampai nomor 5. 4 dan 5. Mengusap seluruh kepala, juga telinga, karena termasuk dari kepala. Ya, sekarang rukun-rukun wudhu ya. Rukun wudhu, ingat kan rukun kan? Rukun itu kalau sengaja sengaja nggak sengaja tidak dikerjakan, batal wudhunya, harus diulang lagi. Begitu juga dengan sholat. Insya Allah teman-teman udah apa ya? Rukun, wajib, sama. Tapi kalau wajib bukannya berarti di sini nanti kita sujud sahwi, bukan. Kita mengulang aja, mengulangi wudhunya. Nah, 1 dan 2 rukun wudhu nih, yang pertama nih, 1 dan 2 itu membasuh wajah, termasuk berkumur-kumur dan menghirup air melalui hidung. Istinsyak sama istinsar ya. Yang gini loh, masih ingat ya insya Allah ya. Udah dipraktekin belum? Coba ketik di chat dong yang udah praktekin, Anda pengen tahu nih, yang kemarin baru tahu dan baru praktekin ya, bukannya udah tahu lama terus praktekin ya udah biasa kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya baru tahu terus dipraktekin, Anda seneng denger ya. Terus yang nomor 3, membasuh kedua tangan hingga siku. Hingga itu berarti termasuk siku ya. Jadi pasti nih yang punya anak, yang punya istri, yang punya suami, kalau wudhu sampai siku. Sikunya termasuk. Siku itu sambungan antara lengan atas sama lengan bawah. Yang ini nih siku ya. Kalau saya ulang lagi ya. Naikin aja sedikit, sedikit ya, jangan sampai di sini lagi nanti wudhunya. Yang keempat dan kelima, mengusap seluruh kepala juga telinga karena termasuk dari kepala. Nah, kita udah sepakat nih bahwa tadi telinga itu termasuk bagian dari kepala dan mengusapnya sekali ya. Mengusap. Lihat di kata-katanya tuh. 1, 2 itu membasuh, 3 membasuh, 4 dan 5 mengusap. Kalau membasuh itu secara nggak langsung jumlah airnya lebih banyak daripada mengusap. Nah, yang nomor 6, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, kalau hingga juga berarti mata kakinya masuk nggak? Masuk ya. Nah, berdasarkan dari mana nih? Semuanya dari surat Al-Maidah ayat 6. Nah, ini dia dalilnya yang tadi Anda cari. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapuhlah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Adapun berkumur dan menghirup, Rasidnya baca deh. Adapun berkumur dan menghirup air ke dalam hidung karena masih termasuk wajah, maka wajiblah keduanya. Dalam kitabullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar membasuhnya. Selain itu, ada riwayat yang menyebutkan
bahwa Nabi SAW melakukannya dalam wudhu secara terus-menerus. Semua yang meriwayatkan serta menjelaskan tata cara wudhu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkannya. Itu semua menunjukkan bahwa membasuh wajah yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah disertai kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Dalam As-Sailur Jaror terdapat perintah membasuh keduanya dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Iza tawaddo'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyantathir. Jika salah seorang di antara kalian wudhu, hendaklah ia menghirup air ke dalam hidungnya lalu menyumburkannya. Sahih Al-Jamis As-Shaghir. Dan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Hiruplah air ke hidung dengan kuat, kecuali jika kau sedang berpuasa. Baik. Nah, ya sekarang mana tadi? Nah, adapun berkumur-kumur dan menghirup air karena masih termasuk wajah, maka wajib dalam kitabullah. Dan jadi membasuh wajah disertai kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung ya. Istinsyaq itu diperintahkan juga loh. Dalilnya mana? Jika salah seorang di antara kalian wudhu, hendaknya ia menghirup air ke dalam hidungnya lalu menyemburkannya. Jadi istinsyaq dan istinsar itu diperintahkan loh teman-teman. Bukan cuma oh ya udah. Sebagaimana kita udah komit dari awal bahwa kita mau pelajari sesuai tuntunan. Nah mulai sekarang kita coba praktekin. Memang awalnya mungkin nggak nyaman, yang udah lama nggak pernah ngerjain. Tapi nggak ada salahnya kita mulai kerjain dari sekarang dengan mengharapkan pahala di mata Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda beliau Nabi Muhammad SAW, hiruplah air ke hidung dengan kuat kecuali jika engkau sedang berpuasa. Nah teman-teman, nih perintahnya dengan kuat. Kalau masih awal-awal nggak kuat nggak apa-apa. Jadi kalau dengan kuat tuh sampai bunyi gitu, sampai serot gitu, kayak kenceng banget gitu. Emang awal-awalnya mungkin hidungnya tuh nggak nyaman tuh, Ana jujur. Karena awal-awal tuh kalau jadi kayak apa sih, kayak rasanya tuh naik ke atas gitu, kayak sinus gitu. Mungkin ada hikmahnya dari segi kesehatan yang Anda mungkin belum tahu gitu. Tapi pasti ada hikmahnya. Kalau awal-awal pelan aja dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah mulai itu narik kuat juga nggak usah takut, insya Allah her. Tapi ingat, ketika puasa nggak boleh. Nih, kalau lagi puasa ringan aja. Nggak usah terlalu serot gitu. Nanti bisa masuk ke telan juga itu. Akhirnya kita terjatuh terkena dosa karena ini mengerjakan sesuatu yang dilarang. Oke, kecuali jika jadi kita istinsarnya itu kalau lagi puasa santai aja. Tapi kalau misalnya lagi nggak puasa, yang kuat. Dan dari sekarang berlatih pelan-pelan dulu. Nanti lama-lama kuat kok, insya Allah, yang dengan cara yang kuat. Kayak gurah gitu kali ya rasanya. Kalau misalnya, tapi gurah pedih katanya orang-orang. Kita selesaikan sampai di halaman 126, insya Allah. Rasat, boleh baca lagi, Sat? Atau nggak usah, ini aja ya. Ini aja. Anda ringkas saja ya. Nih, halaman 100. Nah, sebagaimana kalau misalnya wudhu, kita diperintahkan juga berkumur-kumur, teman. Famad mado. Nah, bahasa Arabnya wudhu tuh, mad mado. Dan kita juga wajib mengusap kepala secara merata. Karena perintah mengusap dalam Al-Quran sifatnya umum, maka penjelasannya dikembalikan ke sunnah. Jadi kadang di Al-Quran penjelasannya perintahnya umum, nanti detailnya di sunnah gitu. Bisa juga sebaliknya. Tapi nggak ada tuh yang misalnya di ijma ulama dijelaskan di Al-Quran, nggak ada. Pasti semua dari Al-Quran dan sunnah. Itu nanti masuk ke dalam pembahasan kitab usul fikih, lain lagi nanti ceritanya. Dan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim serta yang lainnya bahwa Nabi Muhammad SAW mengusap kepala beliau secara merata. Tuh, di situ terdapat dalil bagi wajibnya mengusap kepala secara sempurna. Jadi yang selama ini kalau wudhu cuma cik, 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 gitu, atau cik, 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 atau gini. Nah, udah sekarang basahin tangannya, set.
Atau ada nggak yang gini, set, set, itu ya pelawak kalau nggak salah itu. Enggak lah, nggak gitu. Ya, jadi mengusap secara sempurna, udah nggak apa-apa kok. Mungkin tambah ini rambutnya, tambah tebel. Enggak ya? Nah, jika ada yang berkata, bukankah dalam hadis Al-Mughirah disebutkan bahwa Nabi SAW mengusap rambut depan dan bagian atas sorban? Jawabannya, beliau mencukupkan mengusap rambut bagian depan saja karena membasuh sisa kepala telah sempurna dengan mengusap bagian atas sorban. Nah, tuh teman-teman. Kita katakan demikian bukan berarti itu adalah dalil atas bolehnya mencukupkan mengusap rambut bagian depan atau sebagian saja tanpa menyempurnakan dan mengusap bagian atas sorban. Jadi kalau kita pakai topi gitu kayak Ana gini ya, pakai topi gitu, ya Ana mau ini doang boleh, tapi emang Ana pakai topi seharian kemana-mana gitu loh. Jangan kalau nggak pakai topi, nggak pakai apa, terus tiba-tiba cuma bagian depannya aja, nggak boleh. Ya. Jadi kesimpulannya wajib mengusap kepala secara merata. Dan orang yang mengusap, jika suka, dia boleh mengusap kepala saja atau bagian atas sorban aja. Atau boleh juga dua-duanya. Semua benar dan ada dalilnya. Jangan lupa, kedua telinga adalah bagian dari kepala, maka wajib mengusap keduanya. Dasarnya adalah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua telinga al-udhunani mina ro'si. Nah, kedua telinga adalah bagian dari kepala. Untuk pertemuan malam ini kita sudahkan sampai di poin 6. Insya Allah kita lanjutkan lagi sisanya di pertemuan berikutnya. Tapi kita lihat dulu bagian diskusi. Siapa tahu ada yang mana ya? Stop share dulu ya. Basur dari, nah mana nih ya? Banyak tuh ya. Suara kedengeran. Iya nih, kayaknya headset Anda suka dipakai sama anak-anak, jadi kadang keluar suara, kadang nggak keluar. Untuk perempuan sama juga kah? Maaf Tasya, ini pertanyaannya yang mana ya? Yang perempuan. Kalau wudhu sama sholat sebenarnya kan perintahnya sama, laki perempuan nggak ada bedanya. Nah, Tante Amin, kalau di ruang terbuka untuk akhwat nggak mungkin buka jilbab. Bagaimana cara basuh rambut dan telinga? Nah, tadi udah dijelaskan. Kalau memang tempatnya nggak mungkin kita buat buka ini, bisa juga ada dapat bocoran nih dari yang pakai hijab nih, katanya istri Ana bisa juga hijabnya dimajuin ke depan ya. Kalau hijabnya lebar, hijabnya katanya bisa dimajuin ke depan, jadi agak nutup ke depan mukanya gitu ya, terus tangannya bisa dimasukin ke dalam. Tapi kalau dari tangannya masukin ke dalam hijab, kan kita dengerin ya, kita ini kan membasuh loh ya, jadi bukan berarti bawa air yang tumpah-tumpah kita masukin ke hijab, enggak, tangan kita basahin. Tapi sebelumnya hijabnya mungkin kita longgarin sedikit, agak kebawahin ke sedikit ya. Ini nggak tahu nih, orang laki suruh gambar. Nah, terus tangannya yang udah basah, masukin tuh ke sela-sela kalau memungkinkan. Kalau misalnya hijabnya nggak bisa dilonggarin, ya udah pakai yang ini aja. Yang ini sama dia singkap gini, set. Ini anggap aja Anda pakai hijab ya. Set. Gini ya. Nggak ada niatan sih pakai hijab, tenang aja insya Allah. Terus Om Taufik, basuh rambut dan telinga berapa? Oh iya, 1 kali Om ya. Fatki ini pertanyaannya sulit-sulit nih. Ana harus belajar dulu nih kalau Fatki yang nanya nih. Ada pendapat bolehnya mengusap khuf adalah bersyarat sebelum menggunakan khuf sesudah berwudu. Pendapat boleh? Oh, jadi gini, Fatki, ini bab khuf lain lagi. Sebenarnya sih pengen dibahas semua nih. Kalau khuf itu kan gini, khuf tuh mengusap ketika kita mau, sebelum kita pergi, kan khuf itu masuk bab khuf nih ya. Anda jelasin sedikit. Khuf adalah mengusap bagian sepatu, bagian luar. Sepatu, jadi kalau zaman orang Arab dulu tuh sepatunya tinggi, sepatu kulit tinggi. Nah, yang diusap itu bagian, apa sih ini, punggung ya? Atasnya lah. Yang kalau kita mungkin tali sepatu ya, kalau kita ya. Dan sepatunya juga tinggi. Nah, ini, khuf ini, kalau misalnya kita kan diperintahkan semaksimal mungkin berusaha menjaga wudhu. Kalau misalnya kita mukim sama safar, lain hukumnya. Kalau kita lagi mukim, maksudnya tinggal sehari-hari, itu mengusap khuf itu bisa berlaku selama 1 hari. Tapi kalau safar bisa 3 hari.
Jadi misalnya kalau kita mengusap khuf itu, sebelumnya kita pastikan berwudu dulu. Wudunya ya kaki kita basahin. Nanti kalau udah terus kita pergi, terus kita misalnya jalan kemana, terus kita mau wudu nih, misalnya wudu kita batal, kita mau jaga lagi misalnya, kita wudu pakai keran wastafel tuh bisa. Nanti sisanya tinggal khufnya aja kita usap pakai tangan, nggak usah kita copot sepatunya. Tapi kalau lagi mukim itu bisa 1 hari kayak gitu. Tapi kalau lagi safar bisa 3 hari. Dan masih ada penjelasan yang ini. Kafeti, iya di hati, Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana kamar mandi yang tanpa WC? Bukankah WC yang kotor? Bagaimana Tante Cinut nih? Gimana kamar mandi yang tanpa WC? Kalau misalnya wudhu di kamar mandi yang bukan WC, tetap aja kita nggak boleh baca bismillah. Itu kali maksudnya ya? Kalau di WC atau di lubang, gini, kalau misalnya nggak ada pilihan, kita misalnya kayak Tante Cinut di Paris ya, misalnya wudhu pilihannya cuma bisa di WC, nggak ada pilihan lain. Kalau bisa usahakan jangan di lubang ininya, lubang buang hajatnya, jangan wudhu di atas itu Tante, di sampingnya, di wastafelnya. Dan Tante bisa nerapkan mengusap khuf nih. Apa kita perlu bahas ya? Kalau yang di luar negeri kasihan nih. Kalau bisa kita belajar mengusap khuf, jadi nanti bisa dipraktekkan. Jadi kalau misalnya lagi seharian dari rumah udah wudhu dulu, nanti keluar rumah bisa langsung usap khuf, bisa wudhu di wastafel, manfaat ya. Buat insya Allah minggu depan kita bahas tentang mengusap khuf ya, biar Tante Aisyah yang di Belanda terus bisa ngerti, terus Tante Cinut bisa praktekin sehari-hari, misalnya lagi itu kan enak jadinya bisa. Jadi gampang, Islam gampang kok, nggak usah khawatir. Oh iya, Tante Aisyah pamit, gak apa-apa, nanti kita mohon doa buat kawan jemaah. Masya Allah. Mohon doanya buat kawan yang jadi jamaah yang ikut kajian ini ada temannya yang positif COVID, namanya ini disebut ya. Baik ya insya Allah ya teman-teman ya, sebagaimana semoga Allah berikan kesabaran yang sakit dan Allah angkat segala penyakitnya. Kita doain juga, doain sendiri-sendiri aja, nggak usah ada yang aminin. Maksudnya gini, dengan kita doain nanti pas lagi sholat tahajud doain semua orang-orang muslim yang lagi sakit COVID dikasih kesembuhan, yang lagi sakit diberikan kesabaran dan keluarganya dan semuanya. Karena sebagaimana ini penyakit Allah yang datangkan dan Allah juga yang menghilangkan. Jadi insya Allah diberikan kesabaran dan diberikan kesembuhan. Maksudnya apa? Fatki apa? Karena agak bingung nih sebenarnya pertanyaan ini. Mungkin nanti Ana japri aja ya, nanti kita coba. Karena takut salah Ana nih, bingung. Apakah penjelasan tadi mengusap sepatu atau akhwat yang mengusap kepala di atas hijabnya juga harus didahului bersuci sebelum menggunakan sepatu? Jadi gini, kalau mau gini, kita nanti bahas pas lagi pembahasan khuf aja kali ya, biar lebih gampang, jadi nggak bingung juga. Karena biar jelas. Kamar mandi dan WC terpisah. Nah, alhamdulillah kalau kamar mandi sama WC terpisah lebih bagus. Tapi tetap nggak boleh baca bismillah di kamar mandi. Ya kan? Wudunya di kamar mandi, jangan di WC ya. Mungkin itu aja. Kalau yang Fatki yang pembahasan khuf, insya Allah setelah tayamum kita tambah apa sebelum tayamum? Sebelum tayamum aja kali ya, biar masih urusannya sama air. Sebenarnya masih banyak lagi nih, toharoh buat pedang, terus toharoh buat kulit, mau macam-macam deh. Terus benda-benda lain, tapi nggak apa-apa, kita nanti biar bisa move on sama kitab yang lain insya Allah. Ya, teman-teman, sedikit saran, angkanya masih terus naik, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, social distancing, terus jangan beranggap mudah. Memang kita tahu semua ini penyakit Allah yang datangkan dan Allah yang menghilangkan, tapi kita juga diperintahkan untuk ikhtiar, sebagaimana kita adalah manusia yang lemah yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga minta kesembuhan buat teman-teman yang terkena penyakit dan diberikan kesabaran. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah hari apa ya? Hari Jumat insya Allah ya.
masih di jam yang sama 19.30. Buat yang ketinggalan nanti bisa lihat di, insya Allah nanti kita coba upload di YouTube buat teman-teman atau keluarga-keluarga yang ketinggalan. Ini alhamdulillah latar belakangnya di parkiran Al-Azhar, bukan di dalam. Sempat kangen juga, ya insya Allah moga-moga Allah bisa izinkan kita kembali sholat di Masjid Al-Azhar insya Allah. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.